Aku juga nggak mau orang-orang berpikir Steven itu nggak benar, Steven itu jahat, nggak. Karena memang kenyataannya Steven adalah orang yang baik. Gue masih inget jelas semuanya, tapi biarlah itu semua jadi kenangan, jadi sejarah adanya anak-anak aku yang lucu-lucu, Cio dan Koa, jadi cerita kita. Sekarang jalanin aja ke depannya gitu. Ih, nggak mau nangis, ih ya ampun. Seandainya kita punya kantong Doraemon itu dan bisa kembali ke waktu, tetap Steven. Tetap. Mestinya. Ya, aku dan Steven akan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sama-sama kita kayaknya harus lebih dewasa. Sayangnya memang keadaan tidak. Aku tidak menyesali yang terjadi di hidup aku sekarang karena itu semua adalah takdir Tuhan, rencana Tuhan, dan aku yakin rencana Tuhan adalah yang terindah buat hidup aku. Kak Selin. Hai Korofi. Turut bersimpati dan berprihatin ya. Kenapa sih? Gak perlu lah. Tapi berarti udah ketok palu nih. Tanggal berapa tuh? Tanggal 18 Oktober. 18 Oktober. Ya, jamnya kayaknya ya kalau nggak salah sekitar jam 1 siang. 18 Oktober itu berarti 3 hari lalu ya? Ya. Kurang lebih ya. Tapi kan nggak mungkin langsung ketok palu kan, ada proses kan? Yolah, masa ujuk-ujuk langsung ketok gitu kan? Semuanya ada proses. Itu dimulainya kapan prosesnya? Mulai apanya nih, proses apa? Mulai menyerahkan ngajuinnya. Pengajuan. Aku tuh sebenarnya nggak inget ya, karena pada saat itu yang ngurusin kan diserahin semua ke, ya pokoknya ada yang ngurusin gitu kan. Kalau kita tuh sama-sama, emang keinginan kita untuk sama-sama pisah gitu kan. Jadi ya kita serahin sama waktu itu yang ngurusin, udah gitu. Oh, jadi serahin sama-sama lah bareng meminta tolong satu orang untuk ngurusin gitu. Tapi kalau kan pasti ada administrasinya tertulis siapa yang menggugat gitu-gitu. Ada. Ada. Kayaknya waktu itu kita setuju kalau yang menggugat aku deh. Kamu yang kalau nggak salah ya. Oke. Itu untuk kepentingan apa, atau memang sepakat ya udah deh aku aja yang mengajukan gugatannya gitu? Ya aku yang menggugat dia, kita sepakatnya seperti itu gitu. Cuman ya ini kan kesepakatan bersama gitu kan, nggak ada karena aku juga sebenarnya bisa nggak usah ada yang ngegugat dan tergugat gitu kan, kesannya kayak gimana sama-sama banget gitu aja ya kan? gitu Bisa nggak sih kita sama-sama aja gitu ya? Cuman karena emang harus ada seperti itu syaratnya, ya udahlah tulis siapa aja lah gitu. Oke. Ini berarti mungkin 3 bulan lalu lah gitu? Mungkin kali ya sekitaran 3 bulanan. Jadi dan itu udah melewatin proses pasti, ada mediasi gitu-gitu? Ya. Yang berusaha untuk istilahnya dirujukkan lagi, memperbaiki lagi. Ada ke psikolog juga katanya gitu ya, ke marriage counselor gitu. Nah, itu berarti sebelum 3 bulan ini juga udah ada proses ke marriage counselor-nya atau pas 3 bulan ini? Sebelum? Iya. Oke, berarti memang waktu itu udah kepikir bahwa memang mungkin mau berpisah gitu. Nah, kan tanggapannya berbeda-beda nih Kak Selin. Ada yang simpati, ada yang mencaci maki gitu kan? Jadi, semua itu pasti ada pro dan kontra. Aku percaya nggak semuanya pasti pro ke aku dan nggak semuanya kontra ke aku. Ya orang berhak menilai apapun, tapi yang tahu di dalamnya itu kan hanya aku dan Steven gitu. Oke. Aku juga nggak mau orang-orang berpikir Steven itu nggak benar, Steven itu jahat, nggak. Dia laki-laki yang baik dan paling baik yang pernah aku temuin. Aku udah capek ngomongin ini ke semuanya kayak karena memang kenyataannya Steven adalah orang yang baik. Memang Steven adalah orang yang baik, tapi terlepas dari itu kita berdua juga cuman manusia. Ya. Dia punya kekurangan, aku pun punya kekurangan. Dia ada kelebihan, aku pun ada kelebihan. Apapun yang terjadi di dalam rumah tangga ini, kita nggak mau cari siapa yang benar, siapa yang salah. Karena it's always takes two to tango. Di dalam rumah tangga, ngebangunnya berdua, salah ya berdua. Pasti ada sebab, ada akibat. Kenapa ini begini, itu pasti karena begitu. Jadi nggak usah nyari siapa yang benar, siapa yang salah. Udah capek, udah yang penting semuanya udah selesai, ya kan? Jangan ada yang saling menghujat, jangan ada yang saling merasa benar gitu. Udah selesai kita sekarang fokusnya ke anak-anak aja gitu.
Sorry kalau ditanya lagi nih, kan yang bikin jadi heboh kan karena ada video. Itu kan yang membuat terjadi hujatan. Tanggapannya Kak Selin gimana? Hujatan itu terjadi karena ada video itu gitu ya. Maksudnya kalau prosesnya biasa aja kan mungkin Iya, sebenarnya kan selama ini aku juga udah berusaha untuk bilang kalau emang nggak ada apa-apa dan baik-baik aja gitu. Tapi ya memang apapun yang terjadi memang semuanya baik-baik. Kita pun mau berpisah secara baik-baik begitu kan. Nah tapi kalau video itu ada ya aku nggak bisa gimana-gimana. Mungkin itu aja, itu temannya Steven gitu kan. Itu temannya Steven. Aku juga nggak tahu, nggak mengerti bagaimana dan nggak mau tahu juga gitu. Tapi bukan itu penyebab terjadinya perceraian. Iya. Enggak. Jadi itu sama sekali bukan penyebabnya. Prosesnya bahkan sudah jauh sebelum itu sudah dilakukan. Gini, kita memang sudah berpisah. Memang masih proses perceraian belum sah ya kan. Tapi kita memang sudah berpisah sudah lumayan lama gitu. Dan mungkin masing-masing pihak sudah istilahnya move on gitu. Nggak bisa dibilang move on ya, karena kan kita belum sah secara negara bercerai ya. Cuman kita udah pisah karena ada konflik, mencoba untuk kembali lagi, tapi diperbaiki tapi ternyata nggak bisa, diperbaiki tapi ternyata nggak bisa, coba bertahan tapi ternyata nggak bisa. Udahlah, ini emang udah kita sebaiknya memang berpisah gitu. Karena gini, kalau ada sesuatu yang di dalam hubungan bikin kita merasa nggak nyaman satu sama lain, itu sama aja kayak pisau yang ditancap di sini, akan lebih baik untuk dicabut. Emang sih sakit banget dicabut pisau itu, tapi akan lebih baik kalau dicabut. Karena dengan dicabutnya itu, luka kita akan kering dan bisa kita bersihin gitu. Bisa kita bersihin, bisa kita sembuhin. Kayak gitu menurut aku. Kalau dari luar kan Stefan kelihatan, dari luar ya, aku kan kenal dia juga nggak gitu kenal deket banget, tapi dia bukan tipe yang, kamu kan juga bilang dia cowok yang paling baik gitu. Sosok seperti apa sih maksudnya, dan kalau memang dia paling baik kenapa sampai akhirnya harus ini? Ini Steven sosok yang seperti apa buat aku? Steven itu ayah yang baik buat anak-anak, teman yang baik, ada itu aja. Dan apa ya, kalau kenapa bisa terjadi perpisahan, kita mau mencintai seseorang kan nggak perlu alasan. Kenapa juga harus ada alasan untuk perpisahan? Gitu sih. Aku juga bingung kenapa, yang penting perpisahan itu terjadi karena ada suatu masalah, konflik, udah gitu aja. Kak, kan kamu berapa kali tampil dan meneteskan air mata. Bahkan kalau sekarang pun dilihat kan kelihatan masih bengkak. Aku nih sebenarnya nggak mau nangis loh, sumpah. Aku udah nggak mau nangis. Aku pun tidak mau nangis lagi. Udah dari yang dulu itu pernah aku nangis, tidak mau nangis lagi. Cuman aku juga cuman manusia biasa kok, nggak ngerti gimana ya. Biarpun kita udah sama-sama tahu kita baiknya berpisah, tapi tetaplah ada batin di perasaan dan hati aku tuh. Biar gimana juga dia adalah ayah dari anak-anak aku. Dia pernah baik di dalam hidup aku. Kita pernah sama-sama satu ranjang, kita pernah sama-sama saling memperjuangkan cinta gitu. Tetaplah ada batin aku yang nge-flashback itu semua dan bikin aku jadi, oke. Tapi udah nggak mau berlarut-larut, nggak mau terlalu bersedih. Sekarang dia punya hidupnya sendiri dan aku punya hidup aku sendiri. Kita sama-sama jadi partner yang baik untuk anak-anak kita, udah itu aja. Jadi air matanya bukan karena tersakiti, bukan karena ngeliat video, ngeliat video ada rasa, ya pastilah, nggak munafik lah ya, aku pasti ada rasa, iyalah. Cuman ya bukan karena itu. Steven tidak menyakiti aku. Udahlah, jangan dibikin nangis, pusing. Pusing semua masalahnya, nangis tuh bikin pusing tahu, pala, bener deh. Terus udah gitu gue jadi susah tidur, udah gitu muka jadi pengep gitu. Iya, sebenarnya kalau aku nih bukan pengen bikin nangis ya, tapi mungkin kesempatan untuk klarifikasi gitu, bahwa ini bukan Steven menyakiti. Nggak. Steven baik, Steven yang paling baik yang pernah aku temuin. Biar gimana juga, dia tetap ayah dari anak-anak aku. Aku nggak mau orang menjelekan dedinya anak-anak, karena aku takut
jejak digital itu kan sampai kapanpun nggak bisa dihilangin ya. Aku nggak mau ada orang yang menjelekan dedinya karena nanti takutnya anaknya ngelihat gitu. Jadi aku minta udah kita sekarang damai aja, udah kita sama-sama jalanin hidup kita masing-masing, udah gitu aja. Oke. Ada kenangan paling apa sih selama berapa tahun kamu nikah berarti? 5 tahun. Mungkin kemarin aku ngeliat tuh ada klip kamu naik motor berdua sama dia. Ya aku tuh nge-repost-nge-repostin orang-orang yang menyemangati aku. Tapi aku nggak repost orang-orang yang menjelekkan Stephen gitu. Karena aku nggak mau ada yang kayak gitu. Aku makasih banyak banget orang-orang yang mensupport aku. Aku hargai mereka dengan aku repost gitu kan. Dan itu membantu aku untuk survive lagi, semangat lagi gitu. Kata-kata mereka tuh membantu aku untuk lebih semangat lagi. Gini, kenangan yang paling susah apa ya? Mungkin pada saat lahiran. Pada saat aku ngebayangin, aku ngebayangin janji di altar waktu nikahan. Bukan nangisin orangnya ya, gue nggak disakitin di sini cuman karena nangis karena memori aja gitu. Ya, kebayang sih. Ngerti, paham gak sih? Paham. Mungkin orang-orang yang udah menikah terus merasakan atmosfernya ketok palu, mungkin mereka merasakan juga gitu. Meskipun kita udah sama-sama tahu kalau emang lebih baik kita berpisah, ya karena nggak bisa dipertahanin. Tapi tetap adalah atmosfer itu gimana ya? Gue susah juga ngejelasinnya. Jadi ya. Pas lagi. Pada saat janji di altar, ya. Itu sih. Gue masih inget jelas semuanya, tapi biarlah itu semua jadi kenangan, jadi sejarah adanya anak-anak aku yang lucu-lucu, Cio dan Koa, jadi cerita kita. Sekarang jalanin aja ke depannya gitu. Gak mau nangis, ya ampun. Ke depannya gimana? Stephen kan ayah kandung dari Koa dan Cio. Pasti masih ikatan ayah kandung kan pasti kuat ya. Dan kamu kan juga berapa kali bilang Stephen ayah yang baik buat anak-anaknya. Iya. Berarti hak asuhnya berarti sementara ada di kamu ya? Iya. Dan perjanjiannya kira-kira gimana itu sama Stephen untuk membesarkan? Perjanjian untuk membesarkannya ya pokoknya. Apa nanti sharing waktu misalnya berapa hari di sini, berapa hari di sana gitu? Ya sebisanya dia aja lah. Aku mah nggak ada syarat apapun. Aku nggak ada syarat apapun, nggak ada ketentuan apapun ke si Stephen. Aku serahin semuanya ke dia, terserah Daddy. Anytime dia mau datang. Terserah Daddy. Selagi anak-anak mau ketemu Daddy, ketemu. Selagi kamu mau ketemu anak-anak, kalau ada waktu ya ketemu. Komunikasi anytime. Karena gini, apapun yang terjadi antara aku dan kamu, biar itu aku dan kamu. Kalaupun aku salah, aku ada kurangnya ya, itu pembelajaran buat aku. Kamu pun juga begitu. Kamu pun juga kalau ada kurangnya dan salahnya, itu menjadi pembelajaran buat kamu. Semoga kita ke depannya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, tidak melakukan kesalahan yang pernah kita lakukan sebelumnya. Dan apapun yang terjadi antara aku dan kamu, biar itu aku dan kamu. Jangan sampai anak-anak jadi korban ya. Ya, berarti untuk anak bebas istilahnya saling ini ya. Nanti kalaupun kamu misalnya menemukan ke depannya yang lain, mungkin juga tetap ya, harus. Boleh. Nggak ada yang menutup kemungkinan aku akan bertemu sosok penggantinya. Dia juga pun begitu gitu kan. Ya, jalanin aja lah hidup masing-masing udah gitu. Kamu dengan hidup kamu, aku dengan hidup aku. Anak-anak tetap anak-anak kita karena sampai kapanpun mereka adalah darah daging kita gitu. Apa pintu hatinya masih terbuka juga buat Stephen? Udah sekarang udah masing-masing sih kok. Udah masing-masing. Berarti udah move on aja lah gitu ya. Kalau tadi kan kamu bilang suami istri misalnya nggak sempurna semua gitu kan ya. Kira-kira kalau kamu waktu ngobrol sama dia nih, waktu menjelang ini, apa udah dikeluarkan semua unek-uneknya atau usaha terakhirnya semua apa sudah dikeluarkan? Udah apapun ya, aku udah sampai begini maksud aku. Terlepas dari tadi ya, kita ini kan manusia yang
nggak luput dari hilaf, salah, dosa, ya kan? Kita bukan malaikat, bukan nabi. Jadi berharapnya sih kemarin itu, kalaupun ada salah antara aku dan dia, kita bisa memperbaiki itu. Mungkin kita bisa kasih waktu kita masing-masing untuk sama-sama introspeksi diri dan memperbaiki diri, mungkin menenangkan diri. Tapi ternyata nggak bisa gitu. Kita akhirnya memilih untuk udah ya kita udahin aja. Semua yang perlu diucapkan sudah diucapkan? Udah dicoba untuk diperbaiki, tapi ya ini adalah pilihan kita begini. Aku juga pernah ngelihat kamu sama Stefan gitu ya. Dan masih boleh dibilang walaupun terjadi konflik dan harus berpisah, tapi hubungan kamu aku lihat nggak terlalu, istilahnya bukan yang sambit-sambitan atau kayak gimana kan gitu. Nah sekarang ini kan ya aku sih baru lihat sih bagaimana Stefan tuh istilahnya dihujat oleh netizen juga gitu ya. Nah sementara aku sih sebenarnya lebih khawatirnya kan mungkin anak kamu gitu ya, mungkin mereka ngelihat ini apa gitu. Ada nggak sih yang kamu mau sampaikan ke netizen tuh, yang terutama yang terima kasih banyak support kalian, teman-teman aku semuanya, makasih doanya dan supportnya. Tapi jangan bilang aku wanita kuat, jangan bilang aku wanita tegar, jangan bilang aku baik, aku nggak seperti bayangan kalian. Aku maksudnya aku juga rapuh, aku juga nggak sebaik itu, aku terbebani dengan semua pujian-pujian orang, maksudnya gimana ya, kita pasti ngerasa, aduh gue nggak seperti itu kok, gue nggak kayak gitu. Dan jangan hujat dedinya juga, karena dedinya baik, takut anak-anak yang lihat gitu. Jadi udah aja, kita sekarang aku udah nggak mau mencoba, berusaha untuk tidak mau menangis, ya, mau move on, karena kita punya hidup masing-masing yang what pass is pass. Sekarang kita jalanin ke depannya aja gimana gitu. Ya, mungkin kan netizen kan nggak tahu persis apa yang terjadi, dan kadang mereka menilai cuma dari ngeliat sekelibat dan sudah harus bisa menghakimi apa segala macam gitu. Mungkin untuk demi kepentingan keluarga kamu dan terutama anak-anak kamu, mungkin ya sebaiknya memang kalau bisa netizennya untuk lebih lebih menyampaikan simpati tanpa berlebihan lah misalnya gitu. Iya, terima kasih banyak loh doa dan support dari kalian, terima kasih banyak. Aku tahu kalian semua sayang sama aku, dukungan kalian membantu aku untuk lebih kuat lagi sebenarnya. Tapi mungkin ada beberapa pihak yang merasa ya intinya udah aja deh, maksudnya doain aja, cukup didoain aja akunya, dan Steven juga didoain, keluarga aku didoain gitu, amin gitu. Okay. What's next for Celine? Tetap akan melanjutkan ya seperti aku biasanya. Aku masih banyak banget kerjaan kan, bersyukur banget gitu nih rezeki buat anak-anak, buat keluarga aku gitu ya, ngejalanin hidup aja gitu. Apa poin yang kamu pelajarin dari segala kesusahan, kemalangan, atau hal yang tidak mengenakan itu kan harus ada positifnya yang bisa kita mungkin ambil. Belajar untuk lebih sabar ke depannya ya kan. Lebih sabar, jangan cepat-cepat ambil keputusan. Dan ya belajar untuk lebih kuat lagi lah gitu. Karena kan semua, ya hidup ini nggak selalu semuanya mulus ya. Pasti semua ada pro dan kontra. Ada yang orang berpikiran begini. Gini, ya terserah lah. Aku sekarang nggak mau ambil pusing, nggak mau terlalu gimana orang mau ngomong apa juga, mau kayak gimana, udahlah. Yang penting aku sekarang cuma pengen damai. Aku pengen menjalani hidup aku dengan benar, baik. Semuanya itu dari Tuhan dan akan kembali lagi ke Tuhan, kayak gitu. Oke. Apakah masih ada penyesalan Kak? Atau udahlah gitu? Pasti yang namanya penyesalan datangnya terlambat ya. Kalau di awal namanya pendaftaran ya. Ya namanya penyesalan lah, baru sekarang ini pastinya yang kayak ya udah deh, tapi ya udah mau gimana lagi.
Karena nggak akan ada sebutir pasir pun di dunia ini yang bergerak tanpa izin Tuhan. Aku percaya dan yakin apapun yang terjadi di dalam rumah tangga aku, mau bagaimanapun, kalau Tuhan sudah bilang begitu, pasti akan begitu. Kalau Tuhan bilang begini, pasti akan begini. Jadi sekarang aku cuma mendekatkan diri sama Tuhan, berpasrah sama apapun yang terjadi di dalam hidup aku. Oke. Aku punya pertanyaan terakhir, Kak. Berandai-andai nih ya. Misalnya kita punya kantong Doraemon gitu, dan kamu harus balik lagi waktu 3, 4, 5 tahun lalu gitu. Apakah Stephen itu benar-benar pria yang akan kamu nikahi waktu itu? Ya, tetap aku akan menikahi dia. Iya, kamu akan menjalani semua, mungkin menjalaninya dengan jauh lebih baik lah gitu. Mungkin menjadi pribadi yang lebih baik, begitu pula untuk apa ya, mungkin ya, aku dan Stephen akan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Sama-sama kita kayaknya harus lebih dewasa gitu. Oh, ternyata karena kalau nggak menikahi Stephen, nggak ada Cio dan Koa dong. Ya kan pastinya aku akan tetap mau gitu, karena Cio dan Koa adalah berkah terindah di dalam hidup aku. Tapi secara sosok, seandainya kita punya kantong Doraemon itu dan bisa kembali ke waktu, tetap Stephen. Tetap. Mestinya. Ya. Sayangnya memang keadaan tidak. Aku tidak menyesali yang terjadi di hidup aku sekarang, karena itu semua adalah takdir Tuhan, rencana Tuhan, dan aku yakin rencana Tuhan adalah yang terindah buat hidup aku. Oke. Nah, begitu banyak wanita juga melewati apa yang kamu lewati sekarang. Kira-kira apa sih yang mau kamu sampaikan sebagai closing ini? Nangis, sedih itu adalah manusiawi, wajar. Tapi jangan terlalu berlarut-larut. Kalau kamu pun merasakan sakit dan nggak kuat, ya tadi seperti tadi yang aku bilang. Kalau kamu merasakan sakit dan gak kuat, itu sama kayak pisau yang ditancap di sini, tapi akan lebih baik kalau dilepas dan dicabut. Emang sakit sih nyabut pisau itu, tapi dengan dicabutnya pisau itu, kita bisa ngebersihin luka, dan akhirnya luka itu bisa sembuh dengan sendirinya. Dan kita hanya akan bisa menjalani dan belajar untuk tidak melukai di tempat yang sama lagi. Gitu. Thank you Luka udah sharing. I know it's been pasti tough juga buat nyertain ya, begini. Makanya sekarang lagi mau menikmati hidup, belajar untuk udah jangan berlarut-larut nangis emang wajar kemarin-kemarin ya. Meskipun aku sendiri juga bingung kenapa baru nangis sekarang gitu kan, tapi ya itu dia, ada aku setelah sharing sama orang-orang yang sudah mungkin merasakan ketok palu, memang mereka semua rata-rata bilang iya pada saat ketok palu itu adalah yang titik terendah gitu. Dan ya mungkin aku merasakan itu. Tapi aku selalu tiap malam berdoa, Tuhan kuatkan aku, dan itu menguatkan aku. Semoga bisa makin baik dan cepat bahagia lagi. Amin. Ya, tapi misteri Tuhan kan kita nggak pernah tahu ya. Iya, apapun yang terjadi. Kedepannya nggak tahu ya. Nggak tahu apa tuh? Ya nggak tahu kan. Balik lagi. Kalau aku lebih konservatif, aku selalu mengharapkan dari dulu tuh, dari kita pertama kali ketemu, aku ngarepin yang tiap kali aku harapkan dari kamu adalah ya semoga keluarganya bisa utuh lagi. Tapi kalaupun nggak sekarang, ya aku tetap masih berharap pokoknya. Nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Aku juga nggak mau bilang enggak, tapi nggak mau bilang iya juga. Tapi di dunia ini nggak ada yang nggak mungkin. Semua itu rahasia Tuhan. Apapun yang terjadi sekarang dilewatin aja, dijalanin aja, pasrah sama Tuhan, kuatin iman, udah itu aja. Waktu akan menyembuhkan segala-galanya. Amin. Waktu akan merubah segala-galanya juga. Thank you, Sally.